Perkenalkan, nama saya Mazia Asakofi, mahasiswa Universitas Dianuswantoro, NIM A112023155501, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek akhir saya terkait mesin learning. Saya nanti akan menjelaskan hasil dari presentasi, code yang kita buat di Google Colab, dan juga hasil deploy di Streamlit. Yang pertama, saya akan menjelaskan hasil proyek ini. Berikut proyek yang kami buat yaitu prediksi tingkat kelulusan mahasiswa menggunakan beberapa metode machine learning. Nah, yang pertama, kenapa kita mengangkat proyek ini? Karena kita tahu bahwa kelulusan mahasiswa merupakan indikator utama keberhasilan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi kita ingin mempercepat untuk tahu bahwa mahasiswa itu lulus atau tidak. Sedangkan di sini machine learning hadir untuk solusi yang objektif, cepat, dan dalam memprediksi status kelulusan mahasiswa. Nah, untuk datasetnya kita mengambil dataset dari Kaggle, dataset student performance dengan struktur berisi 649 data mahasiswa, 33 kolom atributnya, terdiri 16 fitur, salah satunya itu usia, nilai semester J1 atau semester 1, nilai semester 2 atau J2, nilai akhir yaitu J3, dan juga absensi. Nah, untuk selanjutnya nanti di dataset tersebut kita akan melakukan labeling dan distribusi data. Di sini kita melabelkan bahwa J3 yang lebih dari atau sama dengan 10 itu sama dengan lulus, sedangkan J3 kurang dari 10 maka tidak lulus. Nah, dari distribusi tersebut 549 mahasiswa atau 84,59% itu mahasiswa lulus. Sedangkan 100 mahasiswanya atau 15,41%-nya itu mahasiswa tidak lulus. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya kita menggunakan 3 langkah. Yang pertama kita exploratory data analysis, yang kedua kita pre-processing data, dan yang ketiga kita melakukan pemodelan machine learning. Melakukan 3 model machine learning. Nah, dari perbandingan tersebut yang paling terbaik itu logistic regression. Nah, untuk implementasinya nanti saya akan perlihatkan di deploy di Streamlit. Jadi kesimpulannya, model machine learning untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berhasil kita bangun dari dataset 649 data tersebut. Kesimpulannya logistic regression salah satu performa terbaik yang memberikan akurasi 90%, precision 94,5%, recall 93,64%, dan F1 score 94,06%. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil dari code yang kami buat. Jadi kita akan coba jalankan semuanya. Nah, di sini kita akan memperkenalkan datasetnya, yaitu dataset dari UC Irvine Machine Learning Repository. Sumber datanya di sini kita dapatkan dari Kaggle. Jadi ini dibuat oleh kelompok 2 machine learning atau kelompok saya dan teman-teman. Mulai dikerjakan dari tanggal 26 April. Tujuan model untuk memprediksi kelulusan. Kalau nilainya J3 sama dengan lulus, kalau J3 kurang dari 10 tidak lulus. Di sini ada import library-nya yang saya jadikan satu di sini. Nah, untuk datasetnya saya letakkan di sini. Jadi ketika di running itu sudah bisa jadi ketika di running nanti sudah bisa. Untuk di sini kita akan membaca dataset tersebut. Nah, ini untuk menampilkan 5 dataset pertama dan informasi dataset dan deskripsinya. Ini informasi dan deskripsinya. Ini 5 baris pertama dataset tersebut. Selanjutnya exploratory data analysis, kita akan memeriksa struktur data tersebut. Nah, struktur data tersebut menampilkan bahwa ada beberapa atribut ini. Ada yang bentuknya integer, ada juga yang bentuknya objek. Nah, di sini J1, J2, J3 itu berbentuk integer. Terdapat 649 baris atau data mahasiswa tersebut dan 33 kolom yaitu atributnya. Visualisasinya, jadi kita bisa lihat visualisasi dari data tersebut berbentuk seperti ini. Jadi kita menggunakan visual histogram seperti ini. Ini umurnya, study time-nya, absensinya, nilainya. Ini juga visual bar plotnya sama. Ini untuk heat map korelasi variabelnya. Di sini kita bisa melihat age-nya, value-nya, travel time-nya, study time-nya, dan masih banyak lagi. Di sini kita bisa melihat J1, J2, J3-nya.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan pelabelan atau labeling. Jadi status mahasiswa mana yang dilabelkan lulus, status mahasiswa mana yang dilabelkan tidak lulus. Di sini kita bisa melihat 20 data pertama. 20 data pertama kelulusan, ini satu berarti lulus. Ada satu yang tidak lulus karena nilai J3-nya itu kurang dari 10 atau hanya 7 saja. Nah, status kelulusan ini kita menampilkan bahwa ada 549 data mahasiswa yang lulus dan ada 100 mahasiswa yang tidak lulus. Ini distribusinya, visualisasinya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pre-processing. Nah, di tahap pre-processing ini kita akan mengecek nilai yang kosong. Contohnya di sini nilai yang kosong itu untuk atribut school nggak ada, sex nggak ada, age nggak ada, address nggak ada, dan selanjutnya tuh nggak ada data yang kosong. Sampai akhir pun tidak ada yang kosong. Jadi tidak perlu missing value-nya itu tidak ada, 0. Untuk data duplikat juga kita bisa lihat bahwa tidak ada data yang duplikat. Jadi tidak perlu kita bersihkan karena tidak ada data yang kosong dan data duplikat. Untuk pemisahan fitur dan target ini kita bisa lihat di sini kalau fitur status kelulusannya itu seperti ini. Data dropnya jadi ke status kelulusan itu seperti ini. Ini rumusnya, nanti akan kita tampilkan. Nah, berikut kita akan label encoder menggunakan label encoder. Nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang sebelumnya bentuknya masih ada objek, kita ubah menjadi integer semua. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk kita proses nantinya. Nah, selanjutnya kita akan nampilkan hasilnya itu masih sama. Setelah dibersihkan hasilnya tetap sama karena memang tidak ada data yang missing value atau data yang kosong. Nah, selanjutnya kita ke tahap train, test, split. Jadi kita membagi data untuk di training dan di test. Di sini kita membagi data test menjadi data training 519 dan yang dites itu 130, 32. Nah, model yang pertama yang kita gunakan, kita menggunakan model naive Bayes. Nah, di model naive Bayes ini rumusnya, lalu ini rumusnya, lalu ini untuk menampilkannya. Hasil dari akurasi naive Bayes sebesar 0,78%. Nah, untuk sekarang kita ke model 2 decision tree. Untuk model decision tree ini pun sama, ini rumusnya. Selanjutnya untuk menampilkannya kita memanggil dari hasil ini. Hasilnya 0,86%. Nah, di sini saya membuat plot figurnya untuk mempermudah. Jadi J2 kurang dari sama dengan 8,5 maksudnya true atau false. Kalau true itu segini. Untuk selanjutnya logistic regression. Nah, di model ketiga ini logistic regression kita bisa lihat fitur-fitur rumusnya. And then selanjutnya kita bisa tahu top 10 fitur yang penting di logistic regression itu apa. Jadi di sini saya menampilkannya. Nah, setelah hal tersebut kita mencoba kita coba panggil akurasi dari logistic regression itu berapa. Nah, ketemulah 0,9. Selanjutnya, kita membuat matrix untuk mempermudah conversion matrix ini untuk mempermudah kita. Ini jumlah tidak lulus, predicted label, actual label. Nah, jadi untuk kita bisa membandingkan hasilnya untuk tidak lulus itu berapa, 0,67 precisionnya, lulusnya 0,94 dan sebagainya. Hasil modelnya, ini kita membandingkan hasil model dari naive Bayes, decision tree, dan logistic regression. Nah, kita bisa membandingkan hasil akurasi model tersebut. Yang pertama, untuk hasil akurasi model naive Bayes itu 0,78. Sedangkan model akurasi decision tree itu 0,86, sedangkan untuk logistic regression itu akurasinya mencapai 0,90%. Nah, hasilnya itu bisa kita sederhanakan menggunakan label seperti ini. Nah, dari hasil tersebut kita menyimpan model tersebut ke student graduation model PKL.
setelah model-model ini dibuat, kita deploy model ini di Streamlit. Bisa kita terapkan. Di sini kita juga menyajikan prediksi kelulusan mahasiswa, terus kita perbandingan akurasi model, terus di sini juga ada tabelnya. Nah, di sini di halaman ini kita bisa mencoba prediksi nilai mahasiswa. Misal kita menggunakan logistic regression dengan nilai J1 semester 1 itu 10, nilai J2 atau semester 2 itu kita katakanlah 6. Nah, prediksinya mahasiswa J3-nya itu lebih dari 10 dinyatakan lulus. Sedangkan kita coba lagi J1-nya kita coba 4, J2-nya kita coba 6. Kita coba prediksi, mahasiswa ternyata tidak lulus. Dari sini kita bisa menerapkan dari model sebelumnya, ini kita bisa menerapkan ke program seperti ini. Contoh lagi, jika 14, di sini juga diterapkan bahwa J3 lebih dari sama dengan 10 lulus, J3 kurang dari 10 tidak lulus. Di sini mahasiswa lulus karena mahasiswa diprediksi lulus karena J3-nya lebih dari sama dengan 10. Oke, begitu hasil dari proyek kami terkait prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan model machine learning. Terima kasih.